dari muda. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Terdengar ya. Amin. Kebenaran, puji Tuhan. Amin. Ya, kita mengucap syukur, puji Tuhan. Selamat pagi buat Pak Gembala. Juga selamat pagi untuk semua adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang sudah meluangkan waktunya untuk kita kembali sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Bible Reading Challenge. Nah, puji Tuhan, ya hari ini ya kita semua tahu bahwa hari ini adalah tanggal 17, hari kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Nah, tetapi puji Tuhan, Tuhan juga beri kita kesempatan untuk bisa sama-sama membaca firman Tuhan pagi hari ini. Baik, saudara-saudari semua, sebelum kita masuk dalam acara kita pagi ini, kami kembali mengingatkan di dalam kasih bagi saudara-saudari yang belum merimennya boleh mengganti dengan format yang sudah diberikan untuk memudahkan nanti ketika di breakout room. Jadi untuk gembala bisa ditambahkan gembala, terus kalau saudara bisa dikasih B, kalau saudari bisa dikasih S ya. Jadi contohnya seperti punya saya, GB spasi kota spasi nama. Nah, untuk setiap adik-adik mahasiswa bisa langsung ditambahkan brother atau sister spasi kota spasi nama. Puji Tuhan, mungkin itu untuk format penamaan. Baik, selanjutnya untuk kita memulai Bible Reading Challenge kita pagi hari ini, mari tak lupa kita mempersiapkan diri kita, baik tubuh, jiwa, juga roh kita untuk sama-sama memasuki acara kita pagi hari ini. Kita akan mengawalinya dengan berdoa. Karena itu izinkan saya untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, di waktu dan kesempatan Tuhan pagi hari ini, Tuhan, kami orang-orang muda, Tuhan kuduskan waktu kami pagi ini. Tuhan, bahkan terima kasih untuk kesempatan kami boleh sama-sama kembali melanjutkan membaca kitab terus juga Filemon. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan Bible Reading Challenge pagi hari ini. Kami boleh mengawalinya di dalam nama-Mu yang mustika. Tuhan Yesus, kuduskan Tuhan, satu hari ini kami persembahkan kepada Dikau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, baik yang sudah join maupun kami yang masih di dalam proses join. Tuhan memberkati, menguduskan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi. Amin. Baik, puji Tuhan, teman-teman, saudara-saudari muda, sebelum kita memulai sesi kita pagi hari ini, saya akan memberitahukan beberapa, yaitu hari ini kita seperti tanggal 11 sebelumnya, kita akan melanjutkan Bible Reading Challenge. Ada 3 sesi di hari ini. Khusus untuk pagi hari ini kita ada 2 sesi dan akan dilanjutkan sesi yang ketiga di sore hari. Nah, di 2 sesi pagi ini, sesi pertama adalah kita nanti akan mendengarkan sedikit firman atau kita mendengarkan gambaran sekilas dari setiap kitab yang akan nanti kita baca di dalam breakout room. Nah, nanti akan disampaikan oleh kakak gembala dari tim Kefas. Nah, untuk itu sebelum kita nanti masuk di dalam breakout room, nanti kita akan mendengarkan sedikit firman. Nah, setelah sesi pertama, nanti kita juga akan ada break. Setelah itu kita akan lanjut sesi yang kedua. Nah, untuk itu kita akan mulai sesi pertama kita pagi hari ini dengan kita mendengarkan sedikit firman. Kita tahu terlebih dahulu kira-kira gambaran mengenai kitab Titus ini seperti apa sebelum kita sama-sama bahkan menuntut lebih dalam
hati firman di dalam berikut nanti. Nah, kepada kakak yang akan menyampaikan firman dari tim Kefas, dipersilahkan. Amin. Oke, thank you Saudara Robinson. Puji Tuhan ya saudara-saudari, selamat pagi. Kita bisa ada di bagian selanjutnya dari pembacaan Alkitab kita. Tak terasa ya saudari, teman-teman sekalian yang mengikuti Bible Reading Challenge ini adalah yang kedua diadakan oleh Kefas Jakarta. Dan tanpa terasa kita ternyata telah selesai 4 jantung Alkitab, Galatia, Efesus, Filipi, dan Kolose. Lalu kemarin kita juga telah selesai 2 kitab, 1 dan 2 Timotius. Dan hari ini kita akan menyelesaikan 2 lagi, Titus dan Filemon. Nah, artinya teman-teman sekalian, makin kita membaca, kita makin familiar dengan teks Alkitab, sehingga Tuhan mudah mewahyukan dirinya kepada kita. Hari ini kita akan masuk ke dalam kitab Titus. Saya izin untuk share screen. Nah, nanti di akhir sharing saya, teman-teman, kita akan ada pertanyaan yang akan meng-guide kita untuk bisa masuk di dalam breakout room. Kita bisa lebih memasuki kitab Titus ini dan juga ada korelasinya dengan kehidupan kita tentunya. Oke. Oh ya, satu poin menarik sebelum kita masuk ke dalam kitab Titus, ada satu alasan kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari. Dan kalaupun kita sudah tamat baca Alkitab, kenapa kita harus ulang lagi? Ya kan? Dan teman-teman punya pengalaman ini. Apa buktinya? Coba saya tanya ya. Kita baru 7 hari, 11, 12, 13, 14. Ya, baru 6 hari kita menyelesaikan 1 dan 2 Timotius. Apa ada yang masih ingat 1 Timotius bahas apa, 2 Timotius bahas apa? Ya, enggak perlu dijawab ya. Coba dikira-kira sendiri, saya ingat gak ya? Nah, kalau kita lupa atau kita 1 Timotius, itu menandakan kita butuh baca Alkitab setiap hari karena manusia suka lupa. Ya kan, jadi perlu baca setiap hari. Begitupun dengan kitab Titus ini, meskipun hanya 3 pasal, nah juga teman-teman nanti akan lihat isinya, wah mungkin besok kita sudah lupa. Maka kenapa ada BFY, Bible for Youth, kita membaca Alkitab nyaris 1 minggu hampir setiap hari. Ada yang setiap hari, ada yang seminggu 4 kali, ya kan? Semuanya supaya kita tidak mudah lupa, dan ketika Alkitab kita ingat, amin, ayat Alkitab ada di benak kita, dia akan ke batin kita, dan Tuhan bisa mudah menemukan instrumen ayat apa yang dia bisa pakai untuk berbicara pada kita. Oke. Karena waktu saya maju, izin share screen. Oke, semoga terlihat. Oke, semoga nampak ya. Baik, pagi hari ini kita akan memasuki kitab Titus. Poin atau pokok atau inti dari kitab Titus bicara soal pemeliharaan ketertiban gereja. Dan di dalam kedaulatannya, atas kedaulatan Allah, kitab Titus ini ditaruh setelah kitab 2 Timotius. Mungkin ada beberapa, mungkin kalau seluruh isinya mungkin kita lupa ya kan, mungkin ada yang lupa. Tapi apakah Anda familiar dengan kata penyuntik? Apakah teman-teman familiar dengan kata pelari? Apakah teman-teman familiar dengan kata petani? Nah, itu ada semua dalam kitab 2 Timotius pasal 2. Di mana untuk melawan kemerosotan gereja di pasal 1 perlu ada orang-orang yang berjeri lelah. Nah, setelah ada orang yang berjeri lelah, itu perlu dijaga. Kitab Titus pokoknya intinya adalah pemeliharaan ketertiban gereja. Kita maju pelan-pelan agar kita bisa mendapatkan beberapa poin dari kitab ini. Oke, pertama adalah kitab Titus ditulis kira-kira 65 Masehi. Tahu dari mana, Kak? Nah, tentu ada banyak catatan sejarah, dan yang paling penting memudahkan kita adalah bantuan Alkitab dengan catatan kaki versi pemulihan. Nah, di sana ada penjelasan kapan kitab ini ditulis. Nah, lalu kitab ini ditulis setelah pemenjaraan Paulus yang pertama di Roma ketika ia melalui Kreta. Kreta adalah sebuah wilayah di Asia Kecil, dan Paulus melewati itu, melihat kondisi di sana, merawat gereja di sana. Setelah Paulus dipenjarakan, dia mengutus orang yang bernama Titus untuk pergi ke Kreta, ke wilayah
Kreta, ke daerah Kreta. Nanti kita akan lihat daerah Kreta ini seperti apa, agar untuk membantu kita bisa masuk ke dalam kitab Titus lebih dalam. Oke, pertama kita harus tahu dulu Titus itu siapa. Di pasal 1 ayat 4, Titus itu adalah anak Paulus menurut iman. Nah, dan Titus ini di dalam kitab Galatia pasal 2, dia adalah orang yang sudah bersama-sama ikut Paulus. Jadi Paulus di dalam perjalanannya kali yang ketiga, dia ke Galatia, dia bawa Titus. Ayo, bareng. Nah, jadi Titus ikut bersama dia, dan dia adalah seorang Yunani. Menarik sekali. Jadi orang Yunani, ya kan, di dalam, kalau teman-teman baca kitab Galatia, ya teman-teman yang sudah baca Alkitab, Anda familiar dengan kitab Galatia, wah, banyak orang Yahudi, bahkan Petrus sekalipun, ya kan, dia tidak mau join sama orang non-Yahudi. Wah, tetapi Paulus bawa orang Yunani, karena keselamatanlah bagi semua orang. Tetapi di dalam Galatia 2 ayat 3, ia dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Teman-teman kalau ingat di kitab Galatia, Tuhan tidak menyelamatkan orang berdasarkan hukum Taurat, ya kan? Malah Kristus itu apa? Berlawanan dengan agama dan hukum Taurat. Menarik ya, teman-teman yang sudah baca kitab Galatia, di kepala Anda mulai bermunculan banyak hal. Oh iya, jadi penting kita bisa baca Alkitab agar Tuhan bisa mudah berbicara pada kita. Oke. Tujuan penulisannya ini apa? Tujuan kitab Titus ini muncul itu apa? Nah, di Titus 1 ayat 5, Paulus mendefine apa tujuan dia menulis surat ini kepada Titus. Boleh kita open mic, kita boleh baca sama-sama Titus 1 ayatnya yang ke-5. Apakah boleh kita open mic sama-sama? Kita baca 2, 3. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua di setiap seperti yang telah dipesankan kepadamu. Oke, terima kasih. Jadi Paulus menutus Titus ke Kreta, dan Titus stay di sana, Titus tinggal di sana untuk mengatur apa yang masih perlu diatur. Apa yang masih perlu diatur? Tentu saja di sana ada gereja yang perlu diatur. Kenapa harus diatur? Ada apa di Kreta? Kita akan lihat. Nah, saya harus cepat karena waktu saya mau habis. Oke, ada beberapa fakta yang perlu kita tahu mengenai wilayah Kreta. Di sisi yang negatif, salah satu terjemahan Yunani untuk kata pendusta atau pembohong adalah kretizo. Kretizo artinya menjadi orang Kreta. Artinya di Kreta itu ada sangat banyak nuansa dusta, nuansa kebohongan, mengaburkan apa yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Seperti salah satu lagu yang sempat hits di zaman saya, ya kan? Saya merasa benar kalau saya berbuat hal yang salah, dan hari ini juga terjadi. Jadi di wilayah Kreta itu penuh dengan suasana yang tidak benar, ya kan, banyak dusta. Yang kedua, di sana juga banyak pengkhianatan dan juga banyak keserakahan. Ya kan, terbukti dari beberapa orang di pulau itu, menurut fakta sejarah, mereka menjadi orang yang bekerja menjadi prajurit bayaran kepada pembayar tertinggi. Nah, jadi mereka tidak ngebantu, tapi mereka mencari siapa yang membayar paling tinggi. Dan di sana juga terkenal berbahaya, penuh dengan kekerasan, kecemaran seksual, dan penyembahan berhala. Menarik sekali, Titus diutus ke tempat yang seperti ini. Hari ini kita memberitakan Injil ke teman kita yang baik-baik, teman kita yang sahabat untuk selamanya. Kita mungkin takut, kita mungkin malu, kita mungkin tidak ada perkataan. Tapi Titus diutus ke tempat yang berbahaya, penuh kekerasan, kecemaran, dusta, bahkan ada penyembahan berhala di sana. Wah, Titus ini bukan orang sembarang, ya kan? Padahal dia bukan orang Yahudi. Dia orang Yunani yang diutus ke tempat yang seperti ini. Lalu kenapa Paulus harus mengutus Titus ke sana? Kenapa tidak dibiarin aja tuh Kreta? Karena menarik sekali, ternyata Kreta punya banyak pelabuhan yang strategis yang melayani seluruh kota di sekitar Laut Mediterania. Menurut pandangan Paulus, Kreta adalah tempat yang pas untuk memulai jaringan gereja atau jaringan Injil. Dulu transportasi paling utama bukan busway, ya, tetapi yang paling utama adalah kapal.
Nah, jadi kalau kita bisa ada Injil di Kreta, maka Injil lebih cepat tersebar ke tempat lain. Wah, Paulus tidak melihat sisi negatif dari Kreta, tapi dia melihat ini adalah tempat yang potensial. Ketika kita bicara seperti ini, Paulus tidak lihat hal negatif, dia hanya lihat hal positif. Anda teringat kitab apa? 1 Korintus. Wah, jadi kitab begitu menarik. Nah, jadi tempat Titus datang itu bukan tempat yang enak, ya kan? Bukan tempat yang bagus. Maka hari ini kita masih di tempat yang baik untuk memberitakan Injil. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman sekalian, mari kita baca kembali pendahuluan dari kitab 2 ayat pertama dari kitab Titus bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ayat 2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Menarik sekali. Pembukaan Paulus pertama dia bahas soal kita harus memelihara, dia adalah teladan di dalam memelihara iman dan juga punya pengetahuan akan kebenaran dan nampak di dalam ibadah. 3 kata ini mengingatkan Anda pada apa? 1 Timotius, ya kan? Dia menjadi orang yang memelihara iman, punya pengetahuan akan kebenaran, tapi tidak ngomong doang. Dia pengetahuan kebenarannya itu nampak di dalam ibadah. Apa itu ibadah? Di 1 Timotius kita sudah jelaskan, kita sudah baca, bahkan kita sudah bahas. Ibadah bukan hanya kita pergi gereja tiap hari Minggu, tapi ibadah adalah kehidupan Anda. Apakah di dalam kehidupan kita ada Allah yang tertampilkan, dan Paulus adalah teladan untuk ini. Di ayat 2, Paulus menyinggung Allah yang tidak berdusta. Kalimat ini dia pakai sebagai pembuka bagi surat Titus untuk menegaskan bahwa Allah berbeda dengan orang-orang di Kreta. Orang-orang di Kreta banyak yang berdusta, seperti nanti teman-teman baca di pasal 1. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak berdusta. Oke, ini adalah garis atau garis besar outline dari kitab Titus. Teman-teman bisa lihat, Anda bisa screenshot. Nah, agar sebentar ketika kita membaca Alkitab, Anda bisa melihat poin-poin ini. Untuk apa kita melihat poin-poin ini? Wah, Kak Eko juga sudah jelaskan di tanggal 11, agar kita bisa melihat garis di dalam seluruh Alkitab. Karena waktu saya tidak akan bahas semua, tapi saya akan bahas poin yang kedua saja. Teman-teman akan bisa menemukan poin-poin lainnya di dalam pembacaan. Jadi sangat bagus kalau nanti di Alkitab teman-teman bisa ditulis atau ditandai, agar kalau orang tanya kitab Titus bahas apa, Anda bisa sebutkan 8 poin. Ya. Oke, pertama teman-teman sekalian, Titus dibawa untuk mendirikan wewenang di dalam gereja. Ya kan? Di pasal 1 ayat 7, Titus diminta untuk memilih penatua atau penilik jemaat. Nah, penatua, penilik jemaat ini harus tidak bercacat. Artinya penatua ini harus bisa menjadi teladan. Teman-teman juga ingat ini di kitab 1 Timotius. Di ayat yang ke-10 berkata, kenapa harus memilih pemimpin yang baru? Kenapa harus memilih penatua? Karena di ayat 10, status kondisi orang di Kreta adalah banyak yang hidup tidak tertib. Nah, yang hidup tidak tertib ini siapa? Adalah mereka yang berpegang pada hukum sunat. Kalau bicara hukum sunat, terlintas di benak Anda adalah kitab Galatia. Ya kan, Tuhan bertentangan dengan itu. Orang-orang yang bersunat adalah orang-orang yang mengaku mereka orang Yahudi yang percaya pada Allah, mengenal kitab Taurat dan menjalankan hukum Taurat dengan tepat. Tapi di ayat 10 dia katakan banyak yang hidup tidak tertib. Yang tidak tertib ini justru adalah orang yang kenal Allah. Yang tidak tertib justru adalah orang yang tahu Alkitab. Yang tidak tertib justru adalah orang yang katanya menyembah Allah dengan sunat. Nah, inilah yang Paulus mau Titus bereskan. Orang-orang yang mengaku mengenal Allah ternyata tidak tertib. Bahkan di ayat 11 mereka harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak orang. Nah, teman-teman sekalian, Titus pergi ke tempat yang seperti itu, di mana ada orang yang mengenal Allah tapi justru tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan, ya kan? Tidak menjadi terang di Kreta. Nah, Titus harus membereskan situasi itu.
Karena kalau tidak, di ayat yang kedua, firman Allah dihujat orang. Di ayat 8, banyak hal buruk yang dapat disebarkan tentang kaum beriman. Di ayat 10, orang-orang tidak bisa memuliakan ajaran Allah. Kenapa? Karena faktanya mereka yang mengenal ajaran Allah pun berbuat hal yang tidak benar. Berdusta, ya kan, jahat. Jadi untuk itu teman-teman sekalian, kitab Titus akan membawa kita melihat di dalam kita hidup sebagai orang Kristen, di dalam kehidupan gereja, hidup kita berpadanan dengan Allah yang kita kenal. Paulus di dalam kitab Titus dia memperlihatkan bahwa Allah berbeda dengan dewa, Allah berbeda dengan orang-orang di Kreta, Allah berbeda dengan mereka yang suka berdusta. Allah bukan pendusta, Allah setia, adil, dan benar. Nah, itu harus tercermin di dalam kehidupan kaum beriman di Kreta. Untuk itu Titus datang ke sana untuk membantu hal ini. Bahkan nanti teman-teman akan baca lebih lanjut di pembacaan kitab Titus, orang-orang ini harus ada di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi terang. Sama seperti Anda dan saya, kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita bukan jadi orang Kristen yang tinggal di gunung ya. Jadi orang Kristen yang memisahkan diri dari orang lain, bukan. Tapi kita adalah orang Kristen yang menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita. Terakhir, Paulus mengingatkan agar orang-orang Titus mengajar orang-orang di Kreta untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemimpin. Jangan lupa, orang-orang di Kreta adalah orang-orang yang jahat. Ya kan tadi apa? Penuh penyembahan berhala, kekerasan seksual. Lalu bagaimana kita bisa menghormati orang yang seperti itu? Bagaimana kita bisa menjalin relasi dengan orang yang jahat? Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang-orang yang punya kekerasan seksual? Faktanya di Kreta itu terjadi dan Titus diminta untuk membereskan itu. Tentu semuanya tergantung bagaimana Anda dan saya hidup. Kehidupan orang-orang di Kreta yang dibantu oleh Titus akan membuat orang-orang yang jahat itu kembali mengenal Allah yang setia dan juga Allah yang benar dan tidak dusta. Jadi kondisi Titus datang ke Kreta bukan kondisi yang mudah. Dia datang untuk mengatur apa yang harus diatur agar gereja tidak semakin merosot. Justru gereja di tengah-tengah masyarakat bisa membawa terang dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Itu kitab Titus. Nah, jadi untuk membantu kita melihat kitab ini lebih dalam, ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab di dalam breakout room nantinya. Anda bisa catat atau Anda bisa screenshot atau apalah ya. Yang pertama, teman-teman jelaskan 4 dasar dari kerasulan Paulus. Ini ada di pasalnya yang pertama. Yang kedua, menurut kitab Titus, bagaimana hubungan antara kehidupan orang Kristen dengan pengabaran Injil? Bagaimana hubungan antara kehidupan kita dengan Injil? Ini di pasal 2 dan juga pasal 3. Yang ketiga, jelaskan pentingnya ajaran rasul. Jangan lupa, di Kreta ada orang-orang yang bersunat yang tidak tertib. Lalu apa pentingnya ajaran rasul di sana? Nah, 3 pertanyaan ini akan membantu kita melihat 3 pasal dari kitab Titus. Mohon maaf waktunya lewat jauh ya. Tuhan memberkati, kita masuk ke dalam breakout room. Saya serahkan kembali ke Kak Robinson. Amin. Terima kasih Kak Elohim yang sudah membawa kita melihat pandangan sekilas untuk kita bisa memasuki kitab Titus pagi hari ini. Nah, puji Tuhan teman-teman. Nah, kita boleh sama-sama ingat kembali bahwa di dalam 3 pasal di dalam kitab Titus ini adalah membicarakan secara keseluruhan mengenai pemeliharaan ketertiban gereja. Nah, puji Tuhan, semoga nanti kita di dalam breakout room, teman-teman juga boleh memasuki lebih detail, lebih jelasnya di dalam 3 pasal di dalam kitab Titus ini. Seperti yang tadi 3 pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Kak Elohim, itu membawa kita bisa memasuki, bahkan bisa mendapatkan kitab Titus pagi hari ini. Yaitu yang pertama tadi, 4 dasar kerasulan di dalam pasal yang pertama, juga hubungan kita dengan Injil itu apa sebenarnya. Di dalam pasal 2, juga di dalam pasal yang ketiga. Dan yang terakhir adalah mengenai ajaran kerasulan. Puji Tuhan. Baik, teman-teman
kalian kita akan masuk di dalam breakout room untuk kita sama-sama membaca di dalam breakout room juga. Nanti kalau ada waktu kita bisa saling diskusi, saling sharing melalui apa yang sudah kita baca mati. Nah, puji Tuhan, kita akan masuk dalam breakout room. Kurang lebih nanti kita akan, setelah dari breakout room, teman-teman jangan langsung di dulu. Kita akan kembali lagi ke room utama untuk kita mendengarkan beberapa pengumuman. Juga nanti ada foto bersama. Kakak yang menyediakan breakout room sudah siap? Kalau sudah, kita akan balik ke room di pukul 10:10. Oke, baik. Kita akan sama-sama memasuki breakout room. Dipersilakan. Amin. Supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ayat 6, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh, karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Amin. Ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Lanjut dulu ke Saudara Danis. Ayat 9 dan 10. Dan Ya. berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ayat 13. Ya. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena bagi akal maupun suara hati mereka najis. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah,
Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Pasal 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Kita lanjutkan dulu. Ayat 3 dan 4. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang Lanjut dulu ke Saudara Danis. Sorry. Saudara kecil apakah bisa? Sorry. Gimana, Saudara Danis? Sudah. Tes. Oke. Suara saya masuk ya? Oke. Saya ulang ya. Ayat 3 dan 4 ya sekarang. Demikian juga, perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan kasih hatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Di 1 Timotius 1 ayat 1 ya. Jadi kita agak balik karena memang Timotius dan Titus ini kan berurutan ya. Jadi kita boleh mereview lagi ya. Dikatakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Jadi Rasul Paulus sendiri dia menjadi seorang rasul memang karena adalah perintah Allah ya. Allah memerintahkan. Ya, kapan itu? Ya saat ya, dia bertobat itu. Ya, kemudian dia berjumpa dengan Ananias ya. Matanya kan sempat buta, kemudian dia berjumpa dan bisa dipulihkan lagi, kemudian dia menerima amanat ya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kemudian di 2 Timotius ya, 2 Timotius 1 ayat 1. Ya, 2 Timotius 1 ayat 1 itu di sini dikatakan dari Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus ya, memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus ya. Jadi yang pertama itu perintah Allah, yang kedua adalah janji ya. Janji. Ya, janji apa? Janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Atau kalau di catatan kakinya ini janji hayat ya. Hayat ini mengacu kepada hidup yang kekal. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin jawabannya di sini nih, kepercayaan orang-orang pilihan Allah. Ya, atau iman orang-orang pilihan Allah. Terus pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Ini baru di Titus ini ya. Di pasal 1 ayat 1 tadi ya. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman atau kepercayaan orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Oke, ini saya membuka aja ya. Lanjutnya silakan. Nomor 2. Nah, ini aja deh, Steffi nomor 2 Steffi. Menurut kitab Titus, bagaimana hubungan antara kehidupan kita dengan Injil?
kitab Titus bagaimana. Di sini mungkin yang saya dapat dari mungkin pasal 2 ini, setelahnya dia punya kualifikasi untuk seorang laki-laki dan perempuan ya. Bagaimana menjadi suami yang baik dan menjadi perempuan yang baik, kayak seperti begitu. Istilahnya karakter-karakter yang dibutuhkan berdasarkan firman Tuhan ini, begitu. Jadi ada banyak yang dijelaskan mengenai untuk laki-laki apa saja, terus untuk perempuan apa saja. Baik, silakan yang lain memperkaya ya. Memperkaya jawaban ini ya. Silakan Gunawan, Saudara Gunawan. Amin. Ya, saya coba bagikan juga ya. Ya, mungkin di pasal 1 ayat yang ke-9 ya. Di sini sebelum ayat 9 ini ada perintah Paulus kepada Titus ya untuk menetapkan penilik ya. Dan ada syarat-syaratnya. Mereka harus tidak bercacat, tidak angkuh ya, berkaitan dengan kehidupan mereka. Dan di ayat 9 ini dikatakan dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi ayat ini saya terkesan ya, ternyata untuk menasihati berdasarkan ajaran-ajaran itu, berdasarkan ajaran firman kebenaran, atau berdasarkan Injil, ternyata diperlukan kehidupan yang tepat ya, yang tertib ya, seperti yang Paulus katakan di sini. Bahkan di dalam menasihati dikatakan untuk meyakinkan seseorang juga diperlukan kehidupan yang tertib ini. Ya, di sini ya yang saya dapat ternyata kehidupan yang tertib, bagaimana seorang Kristen dapat hidup dengan tertib itu mempengaruhi pemberitaannya. Ya, bagaimana pemberitaannya dapat diterima itu juga tergantung bagaimana kehidupannya. Jadi di sini saya dapat ternyata ketika kita mau mendapatkan Injil atau memberitakan Injil, kita tidak bisa memisahkannya dari kehidupan kita. Ya. Amin. Amin. Wah, bagus ya. Membaca Titus ini kita perlu ya kembali ya di satu sisi menjadikan firman ini sebagai koreksi ya. Bagian mana dalam hidup saya ini belum sesuai dengan Injil yang saya wartakan ya, yang saya beritakan ya. Jadi memang Titus ini menghadapi orang-orang Kreta yang dilambangkan dengan, atau bukan dilambangkan, yang digambarkan dengan 3 kata tadi ya, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas, ya kan. Nah, hidupnya pasti tidak tertib ya. Nah, Titus hadir untuk membuat sebuah istilahnya itu bukan hanya pengajaran ya, kamu harus hidup bagaimana begitu ya, untuk hidup tertib ya, tetapi juga dia hadir memberikan teladan. Ini loh orang yang hidup setelah percaya kepada Injil ya, hidup yang tertib, hidup yang menjadi teladan, ya kan. Di Titus pasal 2 ayat 7 ya sampai 8 ya. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ini luar biasa loh, ya kan? Pemberitaan kita harus benar juga, tapi kehidupan kita juga mengikuti ya pemberitaan kita. Hidup dan pemberitaan kita ini menjadi satu kesatuan ya kan. Ya, ini proses ya seumur hidup kita ini. Kita bersyukur ya kita mendengar Injil. Kalau tidak ada Injil ya kehidupan kita mungkin sama dengan orang-orang Kreta itu, ya berbohong, suka
mengambil keuntungan dari orang lain, ya kan? Binatang buas ya, mungkin apa, emosional mungkin ya, juga pelahap yang malas ya. Tapi karena kita sudah mendengar Injil, ya Injil yang kita terima inilah yang merevolusi kehidupan kita ya, mengubah kehidupan kita. Baik, apakah ada lagi yang ingin memperkaya? Sangat baik tadi ya, dari Stevi, kemudian Saudara Gunawan. Alfon, saudaraku, silakan, saudaraku. Lalu nanti Kak Kevin menjawab yang nomor 3 aja deh. Silakan. Ada suaranya ini, saudara. Amin. Jelas ya, saudara? Ya, silakan. Ya, tadi di pertanyaan kedua ya. Ya. Bagaimana hubungan antara kehidupan kita dengan Injil? Ya. Ya, tadi dari bacaan ya, khususnya tadi di pasal 1 ini. Ya. Kalau kita pakai catatan baik, ini adalah syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Perkara Injil yang disampaikan Paulus ketika mengirimkan Titus untuk membawa Injil di Kreta ya, tadi sudah dijelaskan dari awal. Nah, ini di ayat 9 dan 10. Saya baca sekali lagi ya. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ya. Tuhan melalui perkara Injil, ini satu hal yang sangat penting ya, khususnya kepada orang-orang yang tidak tertib. Nah, dengan ada Injil, ini bisa membawa orang atau bisa mengalihkan orang kepada perkara atau kehidupan yang benar. Ya, khususnya ya, di dalam perkataan yang benar, ya, sesuai ajaran yang sehat. Nah, ini semua adalah perkara penting yang disampaikan oleh Titus, supaya di dalam kehidupan kita ya bisa benar ya, bisa mengubah kita. Amin. Amin. Terakhir, saudara Kevin ya, bantu kita nih. Apa sih pentingnya ajaran Rasul? Amin. Nanti boleh dilengkapi oleh Kak Denis ya. Gitu ya, Kak Denis. Amin. Ya, jelaskan pentingnya ajaran Rasul. Kalau tadi kita bacakan di Titus pasal 1, di sana ada satu situasi ya, gereja itu mengalami satu kekacauan ya, keadaan yang tidak tertib. Banyak orang itu mengucapkan perkataan yang mengganggu, lalu ada satu situasi yang kacau, banyak penyimpangan yang terjadi, kemudian ada muncul para penentang, orang mulai mengucapkan perkataan sia-sia, lalu mulai terinfeksi ya dengan penyakit doktrin, tidak sehat dalam kepercayaan atau tidak sehat dalam iman. Nah, apa yang bisa menyembuhkan mereka ya, membuat mereka sehat dalam iman mereka, apa yang bisa membuat
meredakan ya, menghentikan orang yang perkataan yang mengganggu, meredakan situasi yang kacau, ya adalah perkataan yang sehat ya. Di Timotius juga mengatakan ajaran yang sehat ini adalah ajaran para rasul. Nah, jadi untuk meredakan segala ketidaktertiban dalam gereja, ya perlu ajaran rasul. Kira-kira seperti itu ya. Karena itu kita perlu berpegang kepada perkataan yang sehat ini untuk Amin. menertibkan dan juga untuk menyembuhkan penyakit dari setiap orang. Puji Tuhan. Kira-kira Amin. demikian. Amin. Kak Danis. Amin. Puji Tuhan. Ya, mungkin dari Kak Kevin buka juga ya. Mungkin saya menambahkan bahwa ya tadi kan kalau nggak salah di pendahuluan kan Kak Elohim juga bicara ya bahwa begitu banyak orang-orang yang dikatakan tidak baik ya, jahat pikirannya. Nah hari ini juga sering kali ya saya mendapati ya bahwa mungkin di antara kita bahkan diri saya sendiri ya jadi seperti orang kereta itu. Nah ini puji Tuhan bahwa memang sungguh penting ya adalah ajaran rasul. Katakan di tadi ya itu 1 ayat 89 ya bahwa ajaran rasul ini juga adalah perkataan yang benar. Sungguh perkataan ini adalah perkataan yang dapat dipercaya, dapat diandalkan dan yang benar. Ini juga dapat menjadi iman kita. Ya mungkin di waktu yang terakhir saya menambahkan kiranya dalam penghidupan kita sehari-hari juga senantiasa terus berpegang kepada perkataan yang benar ini, itu ajaran sehat yang adalah ajaran rasul. Puji Tuhan. Ya, ada satu poin lagi sih mengenai ajaran rasul itu kan kalau di Titus itu disebut sebagai ajaran yang sehat. Ini bagus ya, ajaran yang sehat. Nah, dia muncul ya beberapa kali. Sebentar, tadi saya lihat muncul di Titus 1 ayat 9, Titus 1 ayat 13, Titus 2 ayat 1, Titus 2 ayat 2, Titus 2 ayat 8 ya. Jadi melalui mendengarkan ajaran yang sehat atau menerima ajaran yang sehat, kita juga menjadi sehat dalam iman ya kan. Nah, kata sehat ini ya kenapa? Karena tadi saya pikir berkaitan dengan janji hidup yang iya, janji hayat. Ya. Nah, kenapa kok dikatakan ini adalah ajaran? Ada penyaluran hayat. Ya, penyaluran hayat ini adalah melalui pengajaran yang sehat ya atau ekonomi Allah. Itu di Timotius kemarin ya. Tidak sibuk dengan dongeng-dongeng, dengan silsilah-silsilah ya kan. Tapi mestinya mengajarkan tertib hidup keselamatan Allah ya di dalam iman. Jadi ya kita perlu melihat perkara ini ya, ajaran para rasul, di mana ajaran para rasul itu berpusat kepada Kristus, ya, berpusat kepada Kristus dan adalah bagi pembangunan gereja. Nah, gereja terbangun. Nah, di dalam ada suplai hayat, di luar itu ada satu kesaksian kehidupan yang betul-betul normal, ya kan? Bukan hidup yang malas, bukan hidup yang pemarah, ya, bukan hidup yang mengambil keuntungan dari orang lain, ya, merugikan orang lain, ya. Tapi kehidupan yang betul-betul ini Titus ini luar biasa ya. Jadi dari bagaimana orang yang melayani dalam gereja, ya, bagaimana mulai dari orang tua ya bagaimana mulai juga hamba-hamba ya dalam menempuh kehidupan mereka ya. Oke, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita kembali dulu ke Thank you brothers. Sepertinya semua sudah kembali ke main room. Oke, baik. Ya, kita mengucap syukur. Saya juga percaya kita sudah sama-sama memasuki juga sudah menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Nah, semoga melalui apa yang sudah kita baca pagi hari ini, sekali lagi kita
menjadi orang-orang yang memelihara ketertiban di dalam hidup gereja. Nah, khususnya sebagai orang-orang muda, nah semoga kita juga menjadi Titus-Titus hari ini yang membawa seperti orang-orang di kereta, membawa mereka untuk benar-benar kebenaran, menjadi teladan, bahkan kan tidak hanya di dalam penghidupan mereka, tetapi terlebih di penghidupan gereja. Oke, puji Tuhan. Saya bacakan satu ayat yang tadi juga menguatkan saya di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-8. Nah, tadi dalam sharing ini sangat baik dikatakan dalam Titus 3:8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan ini yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari muda, semoga melalui kitab Titus ini kita boleh belajar bahwa kitalah orang-orang yang dapat menguatkan orang-orang lain yang mungkin di sekitar kita. Nah, bahkan Injil ini menjadi penghidupan kita. Baik, pembacaan kita di sesi pertama sampai di sini. Nanti kita akan break sampai menit 30. Nah, namun sebelum kita break, mungkin kita akan sesi foto bersama dulu. Silakan bagi teman-teman boleh buka kameranya, saya akan kepada saudara yang akan mengambil gambar. Oke, baik, kita akan adakan foto bersama. Saya mengundang 49 device pagi ini untuk membuka kameranya. Saya akan hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di layar saya ada 2 layar ya, jadi bisa menahan senyumnya sebentar. Layar pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya layar yang kedua, kita peta senyumannya, 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan kepada Kak Robinson. Terima kasih, Pak Danis. Baik, puji Tuhan, teman-teman sekalian. Sesi pertama kita sampai di sini. Kita akan break dan kembali menit 30. Jadi kita mulai sesi yang kedua pukul 10.30. Bagi teman-teman, saudara-saudari yang mau break, mau live sebentar, mau makan snack atau ke toilet, silakan. Kita kembali 10.25 sudah bisa join. Kita mulai tepat 10.30. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.